Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Syana Simarmata, dan di video kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dari salah satu mata kuliah di semester 1, yaitu mata kuliah biopsikologi yang membahas tentang gangguan makan. Di video kali ini saya akan membahas tentang obesitas. Jadi, apa sih itu obesitas? Obesitas didefinisikan sebagai suatu kelainan yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Obesitas bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Penyebab obesitas sendiri ada bermacam-macam. Faktor yang pertama itu disebabkan oleh genetik. Obesitas dapat diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya di dalam sebuah keluarga. Inilah sebabnya seringkali dijumpai orang tua yang gemuk cenderung memiliki anak-anak yang gemuk pula. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ibu yang obesitas sedang hamil, maka unsur sel lemak yang berjumlah besar dan melebihi ukuran normal secara otomatis akan diturunkan kepada sang bayi selama dalam kandungan. Tidaklah mengherankan apabila bayi yang dilahirkannya pun memiliki unsur lemak tubuh yang relatif sama besar. Faktor penyebab yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi dua faktor lagi. Yang pertama, aktivitas fisik. Individu dengan aktivitas fisik yang rendah mempunyai risiko peningkatan berat badan yang lebih besar daripada orang yang aktif berolahraga secara teratur. Kurangnya aktivitas fisik kemungkinan merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kejadian obesitas di tengah-tengah masyarakat yang makmur. Seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan kaya lemak dan tidak melakukan aktivitas fisik yang seimbang akan mengalami obesitas. Yang kedua itu faktor nutrisional dan gizi. Mengkonsumsi minuman ringan atau soft drink terbukti memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga berat badan akan cepat bertambah bila mengkonsumsi minuman ini. Selain itu, mengkonsumsi makanan cepat saji, daging, dan makanan berlemak akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas menjadi lebih besar. Keadaan ini disebabkan karena makanan yang berlemak mempunyai energi density lebih besar dan lebih tidak mengenyangkan serta mempunyai efek termogenesis yang lebih kecil dibandingkan makanan yang banyak mengandung protein dan karbohidrat. Faktor penyebab obesitas yang berikutnya adalah faktor sosial ekonomi dan gaya hidup. Di era digital seperti sekarang, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa telah terlihat adanya perubahan gaya hidup yang menjurus pada penurunan aktivitas fisik, seperti berangkat kerja atau ke sekolah dengan naik kendaraan dan kurangnya aktivitas bermain atau berolahraga dan berekreasi dengan teman serta lingkungan rumah atau yang tidak memungkinkan anak-anak bermain di luar rumah menyebabkan anak lebih sering dan senang bermain komputer, games, PlayStation, nonton TV atau video dibandingkan melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Selain itu, meningkatnya jumlah pendapatan dan perubahan status sosial ekonomi serta gaya hidup modern serta ketersediaan dan harga diri dari makanan junk food atau makanan cepat saji yang mudah didapat dan terjangkau harganya akan beresiko menimbulkan terjadinya obesitas menjadi lebih tinggi. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang penanganan obesitas. Jadi obesitas ini dapat ditangani dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu melakukan olahraga dan rekreasi secara teratur. Olahraga merupakan salah satu bagian program dari penurunan berat badan. Olahraga yang dilakukan dengan tepat, teratur, terukur dapat memberikan peningkatan pengeluaran energi yang cukup besar untuk menjaga atau menurunkan berat badan secara berkala. Selain itu, olahraga yang teratur juga dapat menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh atau kebugaran jasmani dan menghindarkan atau meminimalisir dari berbagai serangan penyakit. Yang kedua, mengatur menu, pola, dan porsi makan. Mengurangi mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan ringan dalam kemasan, minuman ringan, cemilan manis, atau makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Nah, maka dari itu kita disarankan untuk mengkonsumsi daging dan sayuran segar, perbanyak konsumsi buah, susu, dan makanan yang berserat untuk melancarkan pencernaan dan yang baik pula untuk pertumbuhan. Berikan porsi yang sesuai dan jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah diet. Apabila sudah terjadi kelebihan berat badan atau mungkin kegemukan, maka disarankan untuk melakukan diet atau mengurangi porsi makan. Menurut pendapat Budianto, diet adalah mengurangi kandungan energinya di bawah kebumbuan normal, cukup vitamin dan mineral, serta banyak mengandung serat yang bermanfaat dalam proses penurunan berat badan. Diet ini membatasi makanan padat energi seperti kue-kue yang banyak mengandung karbohidrat sederhana dan lemak, serta goreng-gorengan.
Yang selanjutnya itu obesitas dapat ditangani dengan melakukan terapi dan obat-obatan. Terapi obesitas adalah terapi yang bertujuan untuk mengurangi asupan makanan yang mengganggu metabolisme tubuh dengan cara mempengaruhi proses atau atau pasca absorpsi. Terapi ini berusaha untuk menambah dan meningkatkan pengeluaran sistem energi atau termogenesis yang dimanfaatkan oleh tubuh untuk beraktivitas jasmani. Ada beberapa obat-obatan yang membantu untuk mengatasi obesitas. Yang pertama itu ada efedrin. Efedrin ini berfungsi untuk meningkatkan pengeluaran energi, juga akan meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10% selama beberapa jam. Namun efek samping yang ditimbulkan adalah peningkatan nadi dan perasaan yang berdebar-debar. Obat-obatan yang kedua itu ada sibutramin. Jadi sibutramin ini berfungsi untuk menurunkan energi intake dan mempertahankan pengeluaran energi serta penurunan berat badan. Pada penelitian ternyata sibutramin ini terbukti menurunkan asupan makanan dengan cara mempercepat timbulnya rasa kenyang dan mempertahankan penurunan energi setelah penurunan berat badan. Obat-obatan yang selanjutnya adalah obat yang mengurangi nafsu makan yang terdiri atas noradrenergic agen seperti benzitamin, pendimetrazin, pentermin, pentermineresin, dietipropion, serotonin agen, dan kombinasi keduanya atau sibutramin. Obat ini bekerja dengan menekankan neurotransmitters yang berperan dalam meningkatkan nafsu makan. Namun obat ini hanya dapat dikonsumsi selama 12 minggu hingga 6 bulan. Efek samping yang ditimbulkan adalah insomnia, mulut kering, konstipasi, sakit kepala, euforia, palpitasi, dan hipertensi. Obat yang terakhir adalah obat yang mengurangi absorpsi makanan dalam usus yaitu Orlistat. Efek samping yang ditimbulkan adalah buang gas disertai kotoran, sulit menahan BAB, bercak minyak di celana dalam, frekuensi BAB meningkat, dan kekurangan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, tetapi bisa diatasi dengan suplemen dari luar. Cara yang terakhir adalah dengan cara pembedahan. Pembedahan atau sering disebut dengan istilah sedot lemak merupakan pilihan alternatif terakhir untuk menurunkan berat badan apabila dari berbagai usaha-usaha yang sudah dijelaskan tadi gagal atau minim hasilnya. Pembedahan dan sedot lemak sebaiknya dilakukan oleh seorang dokter atau orang yang benar-benar ahli agar tidak terjadi kesalahan atau malpraktik yang dapat berujung pada kematian pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.